Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Teknik Industri Udinus angkatan 2021 yang sedang melakukan kerja praktek pada Dinas Lingkungan Boyolali. Pada TPA Winong ini merupakan salah satu tempat pemrosesan akhir sampah yang berada di Kabupaten Boyolali yang memiliki luas sebesar 3,7 hektar dengan tingkat pelayanan yang relatif rendah. Namun kondisi TPA ini mengalami overload rencana tingkat pelayanan sampah di Kabupaten Boyolali. Berikut ini adalah beberapa jumlah unit pengolahan yang ada di TPA Winong Boyolali yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah sampah yang masuk pada TPA Winong. Berikut ini adalah beberapa jumlah unit pengolahan yang ada di TPA Winong Boyolali yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah sampah yang masuk pada TPA Winong. Berikut ini merupakan TPS yang berada di Winong. TPS ini merupakan bagian dari TPA di Winong Boyolali. TPS ini berfungsi sebagai tempat penadah dari desa-desa atau kelurahan-kelurahan yang berada di daerah sini. Di sini juga ada beberapa pengolahan juga, yaitu 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Prinsip dari 3R yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mengolah sampah. 3R ini yaitu Reduce atau mengurangi. Dengan mengurangi produksi limbah atau sampah yang berada dari rumah tangga ataupun UMKM dan juga perusahaan, kita dapat mengurangi sampah-sampah yang berada di sekitar kita. Kemudian reuse, yaitu menggunakan ulang. Dengan menggunakan ulang sampah-sampah yang berada di sekitar kita, dapat mengurangi juga sampah-sampah yang ada di sini dan juga mengurangi sampah yang berada di TPS-TPS kita. Kemudian recycle atau mendaur ulang. Dengan mendaur ulang sampah-sampah yang berada di sini, kita dapat juga mengurangi keberadaan sampah di sekitar kita, juga dapat menambah pendapatan kita dengan cara menjual hasil daur ulang tersebut. Pemilahan sampah. Sampah yang telah dikumpulkan dari sampah rumah tangga, kantor, dan tempat umum melalui sistem pengumpulan yang terorganisir, biasanya sampah dipisahkan menjadi 3, yaitu organik, anorganik, dan sampah berbahaya. Selanjutnya, setelah dikumpulkan, tahap selanjutnya yaitu pemilahan dan pemisahan. Sampah organik seperti sisa makanan bisa diolah menjadi pupuk kompos melalui pengomposan. Untuk sampah anorganik seperti kertas, plastik, logam, dan kaca biasanya dipilah berdasarkan jenis untuk mendapatkan pemilahan yang dapat didaur ulang. Setelah pemilahan sampah dilakukan, untuk sampah yang telah dipisah karena tidak dapat didaur ulang akan dilakukan penimbunan dengan tanah atau landfill. Yang selanjutnya, sampah anorganik. Sampah anorganik yang dapat didaur ulang diolah melalui proses daur ulang sehingga dapat diolah menjadi produk yang dapat digunakan kembali. Dalam pengelolaan sampah modern, metode pembuangan air yang lazim digunakan adalah melalui tempat pembuangan air yang memiliki sistem pengawasan dan pengendalian agar tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman tentang pengelolaan sampah yang bagi dengan melalui edukasi dan kesadaran sehingga tiap individu dapat berperan aktif dalam memilah, mengelola, maupun membuang sampah dengan benar. Pada proses pengurangan sampah pada TPA Winong, salah satunya adalah budidaya maggot untuk menjadi pakan ternak yang memiliki nilai jual dan meminimalisir jumlah sampah pada TPA Winong. Untuk makanan pada budidaya maggot sendiri merupakan hasil limbah sampah organik basah yang diperoleh dari sumber rumah tangga, rumah sakit maupun supermarket terdekat yang berada di wilayah Boyolali. Maggot sendiri akan dijual oleh pengumpul yang sudah menerima dari hasil panen tersebut. Proses panen pada budidaya pakan ternak adalah 2 minggu sekali panen dengan mencapai 15-25 kg dengan jumlah tebaran telur 20 gram
Hal yang terjadi ketika maggot telah panen akan menjadi lalat dan tidak dapat dijual. Agar panen mencapai dengan maksimal, setiap hari ruangan pada budidaya maggot akan disiram pakai ekoenzim 1/4 ekor enzim dari kadar air, agar ruangan pada budidaya maggot selalu lembab dan menghasilkan panen yang maksimal. Proses landfill merupakan proses terakhir pada TPA pembuangan sampah, yaitu proses untuk sampah yang sudah tidak bisa diolah. Di sini di kontrol landfill menggunakan 2 alat berat, yaitu ekskavator, dan untuk prosesnya itu melalui 3 proses. Yang pertama itu perataan, yang kedua itu pemadatan, yang terakhir itu pengurukan menggunakan tanah uruk. Dan untuk pengurukan tanah uruk itu dilakukan secara 2 minggu sekali, yang bertujuan untuk mengurangi gas metana pada gunung sampah. IPAL merupakan singkatan dari instalasi pengolahan air limbah. IPAL sendiri memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahapan ekualisasi, yaitu tahapan penampungan air lindi dari landfill sampah menuju bak penampungan. Setelah melalui ekualisasi, air lindi dialirkan menuju bak fakultatif. Bak fakultatif sendiri memiliki 3 kolam yang berukuran berbeda. Setelah dari bak fakultatif, air lindi dialirkan menuju proses aerasi, yaitu untuk pencampuran dengan bakteri. Setelah itu dialirkan menuju proses sedimentasi, yang proses tersebut akan dicampur dengan terawas guna untuk menetralkan air lindi tersebut. Setelah dari sedimentasi, air limbah dialirkan menuju bak Setelah dari sedimentasi, air lindi tersebut dialirkan menuju bak kontrol dan akan dicampur terawas lagi. Dan untuk bak kontrol sendiri itu memiliki 2 bak. Yang pertama digunakan untuk penyampuran, dan yang kedua itu bak kontrol untuk filterisasi, guna untuk dialirkan kembali ke sungai terdekat. Mungkin itu cukup dari kami tentang penjelasan pengolahan sampah dari TPS ke TPA. Mungkin jika ada salah kata maupun penjelasan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.